Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu bisa mengiris seluruh gunung dengan angin ekstrimnya. Apakah dia benar-benar berencana menggunakan tinjunya untuk memblokir angin ekstrimku? Aku tidak percaya dia bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwa untuk menangkis seranganku. Namun ekspresi mencibir di wajahnya hanya bertahan sebentar. Detik berikutnya bola cahaya hijau menghilang. Mata Zhong Liwu hampir melompat keluar dan berseru dengan marah. Jika Wu Yuhao entah bagaimana mampu bertahan setelah ledakan besar dia masih bisa menerimanya, namun bola hijau entah bagaimana lenyap. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Itu adalah bola yang mengandung energi tipe angin yang sangat keras dan kacau. Bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Tentu saja Wu Yuhao tidak akan memberitahunya. Ketika dia meluncurkan tinjunya, dia sebenarnya meminjam efek dari kekuatan spasial. Meskipun ruang dan kekosongan di sekitarnya telah kacau, dia tidak berhenti melantunkan mantranya. Sebuah gerbang spektral kecil telah dibuka sebelum kepalan tangannya. Setelah mantranya selesai, pintu ini adalah gerbang spektral yang mengarah ke demi-plane spektral. Oleh karena itu, ia dapat mengarahkan angin ekstrim dengan mudah ke demi-plane spektral. Wu Yuhao jelas tidak dapat menentukan secara akurat berapa banyak kerusakan yang akan dialami oleh demi-plane spektralnya. Namun dia tahu itu tidak akan mendarat di tempat yang sama dengan tempat Ma Xiaotao berada. Namun Wu Yuhao berhasil dengan banyak biaya. Setelah angin ekstrim menghilang, ruang di sekitarnya menjadi kembali normal dan tubuh Wu Yuhao menghilang. Pada saat berikutnya, langit gelap di atas mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kepingan salju mulai turun dari langit. Tarian salju es pamungkas dirilis. Meskipun Zhong Liwu tidak senang dengan apa yang terjadi, dia mampu mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Angin hijau menghilang digantikan oleh api yang kuat. Langit langsung berubah merah ketika suhu di sekitarnya yang baru saja jatuh mulai naik lagi. Sejumlah besar meteor berapi-api merusak langit ketika bertabrakan dengan kepingan salju yang dirilis oleh Wu Yuhao. Apakah ini yang dapat dilakukan oleh Raja Naga Perak? Itu telah berpindah ke elemen api setelah mengendalikan elemen udara. Saat salju es pamungkas bertabrakan dengan hujan meteor berapi-api, kilau merah dan biru cerah menerangi langit. Cincin cahaya yang berapi-api juga memancar terus-menerus di sekitar tubuh Zhong Liwu. Ini mencegah Wu Yuhao mendekatinya. Kekuatan api ini jauh lebih menakutkan daripada angin. Itu jauh lebih keras dan eksplosif. Tulang-tulang pada Raja Naga Tulang telah berubah menjadi merah saat mengepakkan sayapnya yang besar. Itu seperti naga api raksasa. Zhong Liwu mengikuti rencananya dengan cermat saat dia bertujuan untuk mengeringkan Wu Yuhao. Dari kekuatan jiwanya, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas. Jika mereka bersaing murni berdasarkan teknik, Wu Yuhao mungkin memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Namun ketika mereka bersaing dalam kekuatan jiwa, itu akan tergantung pada siapa yang memiliki peringkat lebih tinggi. Karenanya segera Wu Yuhao muncul kembali di langit. Efek dari tarian salju es pamungkas masih ada, karena kepingan salju menetralkan setiap meteor berapi-api yang akan mengenai dirinya. Wu Yuhao tampaknya sangat tertekan oleh Zhong Liwu. Bahkan armor perang dewa es di tubuhnya mulai menunjukkan tanda hangus. Zhong Liwu tetap di kepala Raja Naga Tulang. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Namun semua orang bisa tahu bahwa dia telah menang dalam pertempuran ini. Jenis pertempuran ini sangat memalukan bagi para master jahat, terutama ketika dia bertarung dengan Wu Yuhao yang sudah dilemahkan oleh pertempuran sebelumnya. Namun apakah mereka punya rasa malu? Keluhan Wu Yuhao yang terdengar bisa terdengar oleh semua orang yang menyaksikan pertempuran ini. Sepertinya dia sudah kehabisan akal. Semua orang tahu hasilnya jika ini terus berlanjut. Apakah ini kekuatan api, kekerasan dan kekejaman? Saat Wu Yuhao menghela nafas lega, dia benar-benar tersenyum ketika dia merasakan transformasi elemen api di sekitarnya. Ada rumor bahwa Raja Naga Perak dapat mengendalikan elemen-elemen. Itu adalah api, air, bumi, angin, cahaya, gelap, dan ruang.
Dia juga bisa mengendalikan elemen yang bermutasi termasuk petir, es, dan banyak elemen lainnya. Raja Naga Tulang ini hanya diberkati oleh Raja Naga Perak dan pasti tidak bisa mengendalikan setiap elemen. Wo Yuhao berharap dia bisa mengendalikan lebih banyak sehingga dia bisa belajar lebih banyak tentang berbagai elemen. Ketika Wo Yuhao merasakan bahwa Zhongliwu akan menggunakan api untuk mengekang kekuatan esnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Lagi pula dia memiliki es pamungkas lain itu. Armor perangnya dibangun dari kristal es ilahi. Wo Yuhao tidak tahu mengapa Zhongliwu memutuskan untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyerangnya, namun dia mengakui bahwa itu adalah pengalaman yang cukup bagus merasakan keindahan elemen tipe api. Setelah melihat betapa tidak efektifnya hujan meteor berapi-api itu, Zhongliwu melambaikan tongkat di tangannya saat Raja Naga Tulang memiringkan kepalanya ke atas untuk melepaskan bola api biru ke arah Wo Yuhao. Mirip dengan angin ekstrim sebelumnya, bola api biru ini tidak dirasakan lagi sangat kuat. Tentu saja itu menghilang dengan cara yang sama seperti angin ekstrim. Wo Yuhao hanya bisa meminta maaf kepada pimpinan spektralnya nanti. Langit tiba-tiba menjadi tenang dengan cara yang menakutkan. Sejauh ini kedua belah pihak telah berjuang dengan cara yang cukup seimbang, seolah-olah kedua belah pihak hanya berusaha untuk lebih memahami kemampuan masing-masing. Wo Yuhao! Suara dingin Zhongliwu berdering di udara. Wo Yuhao menatap Zhongliwu dengan tenang dan menjawab, "Ya. Apa yang harus kau katakan?" Zhongliwu tiba-tiba tersenyum, sepertinya dia benar-benar sangat bahagia. "Apakah kau benar-benar berpikir kau sangat pintar? Apakah kau benar-benar berpikir kau akan dapat meniadakan sebagian besar seranganku dengan kekuatan jiwa minimal dengan menggunakan alat jiwa kelas 9-mu?" Hah? Wo Yuhao terperangah dengan kata-kata Zhongliwu. "Apa yang kau coba katakan?" Zhongliwu tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kau salah. Aku baru saja mengisi energiku saat aku melemparkan angin dan menembakmu." Mengisi energi? Wo Yuhao tidak yakin apa yang dikatakan Zhongliwu. Zhongliwu berkata, "Tidak perlu menyembunyikan dirimu. Bagaimanapun kau akan menjadi salah satu dari kami segera." Hanya Wo Yuhao yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Lagi pula Raja Naga Tulangku bukanlah naga asli itu. Tidak bisa menggunakan ketangguhan tubuh naga untuk meniadakan efek kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan elemen yang berbeda. Oleh karena itu, selalu membutuhkan waktu untuk melakukan beberapa penyesuaian pada tubuhnya sebelum melepaskan kemampuan unsur apapun. Meskipun telah memakan begitu banyak roh dari monster yang aku beri makan, masih membutuhkan fase pemanasan yang mengganggu ini. Itu hanya dapat tampil pada potensi terbesarnya sesudahnya. Raja Naga Tulangku mungkin hanya mewarisi elemen tipe api dan tipe angin dari Raja Naga Perak, tetapi penguasaan dua elemennya hampir sempurna karenanya. Apa yang akan kau hadapi selanjutnya adalah kombinasi api dan angin yang menakutkan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, cahaya di sekitar tubuh Zhongliwu tiba-tiba meningkat ketika Raja Naga Tulang di bawahnya mendapatkan kembali warna hitamnya. Langit di atas semua orang tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Sekali lagi, meteor berapi mulai muncul di langit, namun itu semua berwarna biru kali ini. Aura menakutkan yang dilepaskan oleh hujan meteor menciptakan aroma terbakar di udara. Suasana mencekam yang menakutkan menyelimuti seluruh area 50 km dari medan perang. Penatua Swan yang selama ini telah berhasil mempertahankan ketenangannya tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut. Aura Zhongliwu sekarang benar-benar setara dengan miliknya. Bahkan Limit Doulo seperti dia harus sangat fokus dan hati-hati saat menangani serangan yang baru saja dirilis oleh Zhongliwu. Ia bahkan harus melepaskan wujud roh pelindung. Kekuatan Zhongliwu telah melampaui estimasi Penatua Swan. Zhongliwu jelas belum menjadi Limit Doulo, namun dia setidaknya adalah Duo Transcendent peringkat 97. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya menjadi Limit Doulo dengan roh binatang buasnya yang aneh. Tidak heran dia adalah salah satu dari monster jahat terbesar di benua ini. Jika dia berhasil menjadi Limit Doulo di masa depan, kemampuannya pasti akan jauh lebih kuat daripada Dewa Kematian Doulo Ye Shisui. Bagaimana Wo Yuhao akan menangani serangan yang bahkan harus ditakuti oleh Limit Doulo? Jushi sudah berdiri setelah melihat serangan Zhongliwu. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap tajam ke langit. Tentu saja dia
tidak akan berdiri dengan gembira karena Zhongliwu telah menang. Sebaliknya, dia berdiri karena dia khawatir tentang pria yang akan terjebak antara api dan angin. Bisakah dia benar-benar selamat dari pukulan seperti ini? Sebuah cahaya redup berkedip ketika Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya. Garis samar cahaya biru es dirilis dari tubuh Huo Yuhao saat melesat ke langit. Suasana berapi-api di langit langsung melemah. Fluktuasi kekuatan jiwa gila menyapu api dan angin yang berkerumun ke arah Huo Yuhao. Saat serangan Zhongliwu berhenti sebentar, tiang cahaya biru dengan diameter lebih dari 10 meter melesat langsung ke langit dan menerangi langit di atas awan yang berapi-api. Bulan biru yang ada di belakang Huo Yuhao menjadi lebih bersinar. Armor perang dewa es memancarkan cahaya biru yang lebih intens. Es pamungkasnya yang menakutkan benar-benar berkonsentrasi pada tubuhnya. Kini keduanya habis-habisan. Pertempuran mereka baru saja dimulai. Belati pendek tiba-tiba muncul di tangan Huo Yuhao. Setelah memperhatikan penampilan belati, pupil Zhongliwu sedikit berkontraksi. Ini jelas salah satu item yang dipilih Huo Yuhao untuk bertaruh. Ia menyebutnya sebagai senjata ilahi. Sejujurnya Zhongliwu tidak terlalu tertarik dengan belati ini, lagi pula senjata yang kuat yang penuh dengan kekuatan es pamungkas tidak banyak berguna baginya, namun itu masih akan menjadi hal yang baik baginya jika dia benar-benar bisa mendapatkannya. Namun Zhongliwu benar-benar tertarik untuk melihat bagaimana Huo Yuhao akan menggunakan belati ini untuk membela diri terhadap hujan meteor berapi yang dia perkuat angin. Huo Yuhao memberinya jawaban yang dia inginkan segera. Huo Yuhao menebasnya dengan gerakan lembut dan cukup cepat. Garis cahaya belati biru segera dipancarkan saat cahaya diproyeksikan hampir 10 meter. Pada saat ini, meteor biru mendekati Huo Yuhao, namun itu segera lenyap saat bersentuhan dengan kilatan cahaya yang dilenyapkan oleh belati. Itu bahkan tidak meninggalkan senjata asap. Huo Yuhao mulai meningkatkan kecepatan gerakan tebasannya. Dia terbang melintasi langit seperti embusan angin saat pilar cahaya biru mengikuti kemanapun dia pergi. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan bagaimana Huo Yuhao sebenarnya bergerak sangat cepat sehingga meteor tidak dapat menyentuhnya. Meskipun Zhongliwu telah menggunakan lebih banyak kekuatan jiwa untuk melepaskan serangannya luar biasa, efeknya tidak dapat dibandingkan dengan Huo Yuhao karena hanya sebagian kecil dari meteornya yang dapat melakukan kontak dengannya. Huo Yuhao kini telah berhasil mendapatkan kendali absolut atas Zhongliwu. Desahan Dewi Beku, belati embun pagi. Huo Yuhao akhirnya menemukan panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan belati yang sebenarnya. Cahaya pilah yang kuat memungkinkan memotong api apapun yang ada di depannya. Huo Yuhao mampu bertahan dari serangan yang bahkan akan mengancam kehidupan Limit Doulo. Apakah dia telah menahan kekuatannya selama ini? Rahang Yan Shaoze terjatuh saat dia menatap Huo Yuhao yang melayang di langit. Dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao berani menantang Zhongliwu. Bahkan setelah mengalahkan 4 Dolo Transcendent, Huo Yuhao jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Dolo Transcendent, seorang Dolo Transcendent dengan kekuatan jiwa bela diri, kekuatan pamungkas. Mungkin bukan hanya itu, meskipun peralatan Huo Yuhao memainkan peran penting, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan kekuatan tanpa kemampuannya. Saat ini Huo Yuhao merasa seolah-olah belati embun pagi telah menjadi bagian dari tubuhnya. Setiap tindakan sederhana yang dia lakukan mampu memanfaatkan kecemerlangan belati. Ini adalah belati embun pagi. Belati embun pagi yang bertatakan permata dari Dewi Beku, milik Dewa Emosi Rong Yanbing. Ini adalah senjata ilahi yang nyata. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada seorang pun termasuk Zhongliwu dan Zhu Xi yang mempercayai ketika ia mengungkapkan bagaimana belati embun pagi adalah senjata dewa. Ini karena semua orang di dunia Mas Roh percaya bahwa senjata terkuat seharusnya adalah alat jiwa. Di mata mereka senjata dewa adalah alat jiwa kelas 9, namun jelas bahwa belati embun pagi bukanlah alat jiwa. Ini adalah puncak dari kekuatan dan energi yang tidak ada di dunia ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.